Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita lanjutkan ya. Minggu lalu kalian sudah belajar yaitu menyetarakan persamaan reaksi redoks ya. Nah, sekarang kita lanjutkan pada sel-sel elektrokimia. Ada dua macam sel elektrokimia yang sering digunakan dalam kehidupan, yaitu sel volta dan sel elektrolisis. Sel volta contohnya digunakan dalam batu baterai dan aki. Sel elektrolisis biasanya pada pengolahan logam dan penyepuhan ya. Gambar berikut ini menunjukkan rangkaian pada sel volta dan sel elektrolisis. Kita lihat cari perbedaan antara sel volta dan sel elektrolisis ya. Perhatikan. Nah, ini yang dinamakan sel volta nih. Sel volta. Kemudian ini yang dinamakan rangkaian sel elektrolisis. Perhatikan, sel volta ini adalah elektroda. Perhatikan ini ya, elektroda, ini juga elektroda. Nah, elektroda ini adalah Zn elektrodanya, sedangkan yang ini adalah Cu. Nah, Zn dilarutkan pada Zn2+. Zn2+ yaitu di sini adalah ZnSO4 ya. ZnSO4. Ya. Kemudian Cu2+ itu adalah dari CuSO4. Nah, ini batang Cu. Nah, sekarang perhatikan Zn di sini ya akan mengalami reaksi ya, perhatikan mengalami reaksi. Zn akan menjadi Zn2+. Ini reaksinya di sini ya. Zn akan menjadi Zn2+. Jadi terjadi pengeroposan. Zn makin lama makin berkurang. Nah, pada saat Zn menjadi Zn2+, ini akan melepaskan elektron. Melepaskan elektron ke sini. Nah, perhatikan. Zn menjadi Zn2+ ditambah 2 elektron berarti reaksinya apa? Oksidasi. Nah, reaksi oksidasi di sini ya, kutub elektroda ini akan bermuatan negatif. Kenapa negatif? Karena Zn terus-menerus menjadi Zn2+ ditambah elektron. Nah, si elektronnya ngalir ke sini. Nah, ini elektron. Nah, elektroda negatif di sini dinamakan anoda. Ya, elektroda yang reaksinya adalah oksidasi itu dinamakan anoda. Ya. Elektronnya terus ngalir ke sini. Nah, pada saat elektron ngalir, ini terjadi perpindahan petunjuk. Ini petunjuk ya, petunjuk. Nah, ternyata di sana terjadinya yaitu 1,1 volt. Elektron ngalir ke sini ya. Di elektron ngalir ke sini. Nah, berarti di sini elektron ngalir itu ya akan ditangkap oleh Cu2+. Nah, elektron ngalir akan ditangkap Cu2+. Nah, jadi di sini muatannya elektrodanya positif ya, yang dinamakan katoda. Nah, Cu2+ karena menangkap elektron akan menjadi Cu. Jadi batang Cu ini akan menjadi gemuk karena terus-menerus Cu2+-nya akan menjadi Cu, terjadi pelapisan di sini. Ya,
Nah, ini prinsip dari sel volta. Ini pakai voltmeter namanya ya. Ini namanya voltmeter. Gitu ya, namanya voltmeter. Nah, sekarang kita lanjutkan. Untuk elektrolisis. Kalau elektrolisis ini batang Zn dengan batang Cu, elektroda ini juga masing-masing ya, dihubungkan dengan baterai arus listrik ya. Nah, baterai ini kan ada yang muatannya negatif, ada yang muatannya positif. Yang muatannya negatif pasti masuk ke yang muatannya negatif nih. Misalkan di sini batang Zn ya. Batang Zn diberi muatan negatif. Kemudian batang Cu diberi muatan positif. Itu. Nah, Zn ini kalau diberi muatan negatif berarti elektron akan menumpuk di sini. Ya, elektron akan menumpuk di sini. Pada saat elektron menumpuk di sini, dia akan bereaksi dengan Zn, sehingga di sini Zn2 plusnya yang akan bereaksinya menangkap elektron. Nah, setelah menangkap elektron berarti Zn-nya ini akan menjadi Zn2 plusnya akan menjadi Zn. Gitu. Makanya di sini Zn-nya akan semakin besar. Nah, Cu yang tadi dihubungkan dengan arus positif berarti di sini akan bermuatan positif. Kalau bermuatan positif berarti Cu ini akan menjadi Cu2 plus ya, menjadi Cu2 plus melepaskan elektron. Itu. Nah, sekarang kita lihat berarti perbedaannya dan persamaannya antara sel volta dan sel elektrolisis bagaimana? Perhatikan. Perubahan energinya. Nah, perubahan energinya kita lihat. Kalau di sini di sel volta itu dari reaksi kimia itu akan menghasilkan arus listrik. Diukur voltasenya pakai voltmeter. Ya. Nah, kalau sel volta berarti dari reaksi kimia menjadi energi listrik. Nah, contohnya yang dipakai batu baterai. Terus kalau elektrolisis ini diberi arus listrik baru mengalami terjadi reaksi. Jadi dari arus listrik akan menghasilkan reaksi. Nah, jadi perubahan energinya gimana? Kalau sel volta dari energi kimia ke energi listrik. Terus kalau sel elektrolisis bagaimana? Dari energi listrik menjadi energi kimia. Kemudian di anoda. Di anoda kita lihat di anoda negatif ya. Terus katoda positif. Nah, jadi elektrodanya itu elektroda di anoda. Nah, anoda elektrodanya negatif, di katoda elektrodanya positif. Nah, sedangkan kalau di elektrolisis kebalikannya ya. Karena pada prinsipnya gini. Elektroda negatif ini reaksinya apa? Nah, anoda elektroda negatif. Reaksinya apa ini? Reaksinya melepaskan elektron berarti reaksinya apa? Oksidasi. Berarti di anoda itu terjadi reaksinya adalah oksidasi ya.
Nah, sedangkan kalau di katoda adalah reduksi, ya. Reduksi. Nah, terjadi reaksi oksidasi. Ini elektrodanya negatif, ya. Terjadi reaksi reduksi, elektrodanya positif. Nah, sedangkan kalau di sini kita lihat yang terjadi ini adalah oksidasi, ya. Oksidasi, elektrodanya positif. Nah, oksidasi, elektrodanya positif. Sedangkan kalau yang elektrolisis itu, ya, nih reaksinya reduksi. Kalau sel volta positif elektrodanya, kalau sel elektrolisis negatif. Nah, itu bedanya. Terus elektron mengalir dari kutub negatif ke positif. Elektron mengalir dari kutub negatif ke positif, gitu ya. Nah, sedangkan kalau ini elektrolisis, elektrodanya mengalir dari positif ke negatif. Nih, elektronnya mengalir, ya, dari kutub positif ke negatif. Jadi elektron kalau ke sini, ini nanti elektron ke sana, ya. Nah, gitu. Itu perbedaan antara sel volta dan sel elektrolisis. Nah, sekarang perhatikan, ya, di reaksi redoks. Perhatikan ini. Deret kereaktifan logam yang dikenal dengan deret volta. Nah, perhatikan. Ini sangat penting. Deret volta. Kita akan menuliskan deret volta adalah deret logam-logam yang tersusun berdasarkan daya oksidasinya terhadap logam lain. Berdasarkan deret ini dapat diramalkan apakah reaksi redoks dapat berlangsung atau tidak. Nah, untuk mempelajarinya kita kerjakan kegiatan berikut. Perhatikan nih, ya. Ini Zn dicelupkan ke CuSO4, ya. Yang kedua, Cu dicelupkan ke ZnSO4. Nah, untuk reaksi yang ke-1, ya, reaksi yang ke-1 ternyata ini hasilnya adalah positif, ya. Ini hasilnya positif. Ini berarti kalau positif terjadi reaksi nih, ya, terjadi reaksi. Kemudian ini negatif, artinya tidak terjadi reaksi. Nah, jadi kalau terjadi reaksi gimana? Nah, kalau terjadi reaksi berarti Zn ditambah CuSO4 itu akan menjadi ZnSO4 ditambah Cu. Jadi artinya Zn ini mendesak Cu. Jadi Zn menggantikan posisi Cu. Cu didorong, dilepaskan, sehingga menjadi ZnSO4 ditambah Cu, ya. Artinya Zn ditambah Cu2+ itu akan menjadi Zn2+ ditambah Cu. Nah, sedangkan yang kedua tadi tidak mengalami reaksi, berarti Cu ditambah ZnSO4 ini tidak terjadi reaksi, pakai tanda panah, diberi tanda coret, gitu ya. Nah, berarti Cu ditambah Zn2+ tidak mengalami reaksi. Artinya Cu tidak bisa menggantikan posisi Zn, begitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Jadi reaksi itu secara umum dituliskan sebagai berikut nih. Nih reaksi secara umum. Ini L itu logam, ya. X itu adalah di sini SO4 2-. Jadi L ditambah MX menjadi LX ditambah M. Jadi posisi M bisa diganti oleh L. Nah, sekarang kita lihat contoh berikut, ya. Contoh berikut sama kita perhatikan tadi berdasarkan rumus L ditambah
L ditambah MX menjadi LX ditambah M ya. Kita perhatikan. Nah, ini larutan A. Larutan A ini terjadi reaksi ya. Kita lihat gambarnya aja, Nah, ini berarti terjadi reaksi. Berarti kalau terjadi reaksi, A ini adalah positif. Ya. Nah, yang B ini logam dilarutkan. Nah, ini tidak terjadi reaksi, berarti negatif. Nah, jadi di sini catatan A terjadi reaksi positif, B tidak terjadi reaksi negatif. Larutan yang digunakan ZnSO4, CuSO4, MgSO4, FeSO4, Pb NO3 2 kali. Nah, perhatikan. Nih. Ini nanti yang akan kalian kerjakan ya. Contohnya seperti ini, perhatikan. Zn dilarutkan ke Zn2+. Zn2+-nya tadi apa? ZnSO4 ya. Nah, ini lihat. Terjadi reaksi tidak? Tidak ya, berarti negatif. Nah, terus Zn dimasukkan ke dalam larutan CuSO4. Cu-nya perhatikan, terjadi reaksi nih. Ada gambarnya seperti ini, berarti ini terjadi reaksi. Berarti ini positif ya. Positif. Nah, terus Zn dimasukkan ke dalam Mg2+, MgSO4. Ini tidak terjadi reaksi, berarti negatif ya. Nah, terus ini Zn dilarutkan ke dalam FeSO4. Positif ya, positif. Zn dimasukkan ke dalam Pb2+, berarti positif juga ya. Nih, lihat, perhatikan, positif. Nah, tugas kalian menuliskan yang positif tadi apa? Terjadi reaksi ya. Nah, ion logam yang didesak, berarti yang didesak yang mana? Nih, lihat. Cu2+ didesak, kemudian Fe2+ didesak, Pb2+ didesak. Kita tulis di sini. Cu2+, terus Fe2+, kemudian Pb2+, gitu. Nah, sekarang yang tidak didesak yang mana? Yang negatif, berarti Zn2+ dan Mg2+. Nah, gitu ya. Kita tulis reaksinya. Jadi nanti kalian tulis ya di buku tulis. Yang didesak berarti terjadi reaksi kan? Terjadi reaksi. Berarti gimana kita tulisnya? Nah, yang A nih, berarti kita tulis ada 3 reaksi. Reaksi yang pertama, berarti Zn, ini ya, Zn ditambah Cu2+. Cu2+-nya apa di sini? Yaitu CuSO4. Berarti Zn ditambah CuSO4 akan menjadi, karena positif berarti ini bisa didesak ya, ditukar, diganti, berarti menjadi ZnSO4 ditambah Cu ya. Terus nih yang beda sendiri, yang Pb. Yang Pb kita lihat. Ini positif kan Pb ya. Nah, berarti Zn ditambah Pb NO3 2 kali menjadi Zn NO3 2 kali ditambah Pb. Nah, tulis reaksinya seperti itu. Nah, silakan kalian tulis di sini ya. Nah, nanti diurutkan dari
yang paling ya diurutkan nanti ya. Kalian kerjakan dulu coba.